Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya. Ini adalah bagian 2-nya atau part 2-nya untuk pengerjaan soal KK akuntansi paket soal 2 ya, dengan judul tugas menyusun laporan keuangan perusahaan dagang metode average pada aplikasi komputer akuntansi atau Mayop. Nah, di video yang kedua ini kita akan membahas bagaimana cara menginput transaksi selama 1 bulan, serta nanti jurnal penyesuaian, dan terakhir mendownload laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi neraca dan laporan arus kas. Perhatikan baik-baik dari awal sampai akhir, jangan ada yang di skip, biar langsung paham ya. Satu kali praktek langsung bisa ya. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, silakan diperhatikan. Di sini soalnya sudah saya buka untuk dokumen transaksi nomor 1, langsung saja ya. Dokumen 1 ini adalah transaksi antara UD Abadi dan PT Gunung Kawi. Ingat kembali ya, kita nama perusahaan kita adalah UD Abadi dan PT Gunung Kawi adalah supplier. Transaksi dengan supplier yaitu pembelian. Nah, karena di sini ada kata faktur, diingat ya, kalau bukti transaksi tersebut ada kata faktur, berarti transaksinya dilakukan secara kredit. Oh, berarti ini pembelian kepada Gunung Kawi secara kredit. Maka di Mayop kita bisa pilih menu purchase. Sebelum dilanjut, saya akan jelaskan dulu. Untuk menginput transaksi ini, kita akan berfokus ke 3 menu ini ya, banking, sales, sama purchase. Untuk banking ini diinput untuk transaksi pemasukan atau pengeluaran uang, tapi di luar yang berkaitan penjualan pembelian ya. Kalau sales ini untuk menginput penjualan, baik tunai, baik kredit, ataupun ada pelunasan dari pelanggan kepada kita juga di sini. Kalau purchase ini untuk transaksi pembelian. Transaksi pembelian kredit, tunai, serta pelunasan kepada supplier juga di sini, ya. Balik lagi ke soal. Ini adalah transaksi pembelian kredit, berarti masuknya ke menu purchase. Nah, di purchase kita akan berfokus terhadap 2 submenu ya. Enter purchase atau pay bills. Enter purchase ini untuk menginput transaksi pembelian tunai atau kredit, sedangkan ini untuk membayar utang. Ini kan membeli ya, berarti enter purchase pilihnya. Nah, ini suppliernya kita masukkan dulu, PT Gunung Kawi. Kemudian terminnya lihat di soal N/30. Klik panah ini, kemudian ganti ini dengan in a given, dan balance due day-nya ganti 30. Yang 2 ini gak usah diisi karena tidak ada di soal. Lalu oke, maka akan net 30 sama seperti soal. Jangan lupa mengerjakannya harus berurutan dari atas sampai ke bawah, jangan tengah dulu, atas, samping, jangan ya, biar tidak ada yang terlewat. Dari atas sampai bawah ini juga sama, diperhatikan dari atas sampai bawah begitu. Oke, purchase-nya kita masukkan purchase order 14A. Tanggalnya 2 Desember 2022. Supplier invoice-nya yang mana? Yang ini ya, F011. Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang bawahnya ini, pembeliannya. Perlu diperhatikan, dalam Mayop itu ada beberapa layout yang bisa digunakan untuk perusahaan jasa dan dagang. Berhubung ini perusahaan dagang, kita layoutnya ganti dulu ya. Lihat di sini ada layout, pilih ini, kemudian pilih item karena ini perusahaan dagang. Lalu oke, maka tampilan tabelnya akan berbeda ya, sedikit berbeda. Jangan lupa ini supplier invoice-nya diisi lagi karena tadi kita merubah format ya. Oke. Kita masukkan kuantitinya 20 di sebelah bills. Ini dimasukkan untuk kuantiti. Lalu tab item numbernya P1125C. Kulkas Panasonic ya, betul. Price-nya ini masukkan, diketik ulang manual. Nah, maka akan muncul total harganya 90 juta.
pajak 9.900.000. Jadi total amount 99.900.000, sama ya kayak gini. Yang kedua yaitu 15, kodenya P215 Toshiba, harganya 3.500.000. Nah begitu. Kalau sudah diinputkan, kita perhatikan dulu, jangan langsung di record ya. Di sini kita lihat total harganya 142.500.000. PPN-nya 15 juta, ini pajak 15.675.000. Jumlahnya 158.175.000. Namun di sini ada yang namanya freight paid atau beban angkut pembelian 1 juta. Maka kita jangan lupa diinputkan juga di sini di bagian freight. Nah, masukkan ya 1 juta. Begitu. Sehingga total amount keseluruhannya 159.175.000, sama ya seperti di Mayop. Kalau sudah yakin, lalu di record. Selesai. Gampang ya. Berikutnya transaksi 2. Ini UD abadi, ada voucher kas kecil. Oh, ini pengeluaran ya. Karena pengeluarannya di bawah 1 juta menggunakan voucher kas kecil. Sama seperti kebijakan akuntansi yang ada di soal kan. Baik, untuk transaksi ini pengeluaran ya. Tapi pengeluarannya tidak berkaitan sama pembelian, maka pilih yang banking. Nah, di banking juga kita fokus ke dua submenu, yaitu spend money sama receipt money ya. Kalau spend money itu untuk pengeluaran, kalau receipt money untuk penerimaan. Nah, ini untuk transaksi nomor 2 itu pengeluaran. Maka pilih yang spend money, betul. Pilih. Oke, sudah muncul tampilannya. Pastikan ya, dari atas sampai bawah ngerjainnya, biar tidak ada yang kelewat. Nah, lihat ini bagian atasnya cash in bank, kita ganti ya ke petty cash. Karena apa? Karena ini juga pakai petty cash gitu. Untuk card pay ini dikosongkan saja ya. Tidak apa-apa sih sebenarnya, ini mau dikosongkan atau diisi yang dua ini ya. Nomor ceknya, ini nomor petty cash-nya V12 strip 1, tanggalnya 4 Desember 2022. Amount-nya berapa? 700.000. Oke. Nah, ini memonya bisa kita isi. Keterangannya pembelian perlengkapan kantor. Karena tadi card sama pay itu opsional, mau diisi mangga, kalau enggak pun enggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan kalian mau coba mengisi, caranya seperti ini ya. Klik ini, kemudian pilih new. Ininya mungkin personal. Masukkan toko Gramedia. Gitu aja. Oke. Nah, di sini pilih toko Gramedia. Begitu ya. Nah, sekarang kita masukkan transaksinya, akun yang kita butuhkan untuk transaksi pembelian perlengkapan kantor, yaitu akunnya adalah store supplies. 700.000 sudah otomatis muncul karena di sini sudah kita masukkan. Begitu ya. Lalu kita record, namun sebelum di record baiknya kita cek dulu ya apakah benar yang sudah kita inputkan. Kita cek jurnalnya. Cara mengecek jurnal di Mayop itu cukup mudah dengan menekan tombol CTRL dan R bareng-bareng. Nah, akan muncul jurnalnya sama seperti yang versi manual. Di debitnya store supplies, di kreditnya cash in petty cash. Nah, sama ya seperti yang versi manualnya seperti ini. Kenapa ini petty cash-nya di atas, kok yang kredit dulu sih yang diisi? Jadi sebetulnya kalau di Mayop itu kan sistemnya alfabetis ya. Petty cash sama store supplies mungkin lebih dulu huruf P, jadi di atas. Tapi nggak ngaruh ya, yang penting ininya. Posisi uangnya, debit kreditnya udah bener. Oke, kalau sudah kita tekan oke dan record. Nah, kita close. Dokumen berikutnya, dokumen transaksi 3. Ini ada transaksi antara UD Abadi ya sama PT Bromo.
PT Bromo itu supplier. Kalau transaksi dengan supplier ya pembelian. Ini pembelinya tunai atau kredit ya? Lihat ini ada faktur. Oh, kredit. Karena tadi sudah saya bilang kalau faktur itu untuk transaksi kredit. Baiklah, pembelian secara kredit masuk ke menu yang mana? Sales atau purchase? Purchase. Kemudian pilih yang mana? Enter purchase. Masukkan dulu nama suppliernya. Bromo Asri. Terminnya kita samakan seperti di soal. Ini pilih in a given, kemudian ini ganti menjadi 30, lalu oke. Purchase ordernya nomor berapa? 29 B. Tanggalnya 5 Desember. Supplier invoice-nya 217. Ini layoutnya sudah ya, sudah otomatis karena tadi kan kita udah setting di awal. Item kita masukkan ya dengan cara yang tadi. Quantity masukkan di bill 25 tab. Item numbernya P1125 Panasonic. Kita ketik ulang ya, meskipun di sini udah ada sih otomatis, tapi kita baiknya diketik ulang karena bisa saja harganya ada kenaikan atau penurunan gitu kan dari suppliernya. Kemudian yang kedua, ada 20 unit P215 bekas Toshiba 3.500.000. Nah, kita masukkan, kita periksa subtotalnya. Ini total harga 182.500.000, PPN 20.075.000, jumlah 202.575.000. Oke, karena sudah benar kita record. Selesai. Tidak ada prepaid ya untuk dokumen 3 kebetulan. Dokumen 4, transaksi dengan Jaya Putra supplier. Oh, pembelian, ada faktur, berarti pembelian kredit. Masuk ke menu purchase, enter purchase, sama ya kayak tadi caranya. Masukkan nama perusahaannya, terminnya kita klik, ganti ke in a given, pilih ini 30, lalu oke. Purchase numbernya 29B, kemudian tanggalnya 8, supplier invoice-nya 324. Masukkan berapa? Kuantitinya 15. Ini untuk P1125 Panasonic dengan harga 4.500.000. Ketik ulang. Yang kedua untuk kodenya P215 kulkas Toshiba, harganya 3.500.000. Nah, kita cek lagi total subtotalnya 102.500.000, pajak 11.275.000. Nah, di sini ada prepaid ya. Hati-hati, ini prepaidnya masukkan di sebelah sini. Jadi sebelum direcord tuh pastikan total amount tuh harus sama seperti total jumlah yang ini nih, yang paling bawah harus sama dulu. Kalau belum sama cek lagi, takutnya ada yang belum ke input kayak prepaid gitu. Ini udah sama belum ya? Sudah. Oke, kalau sudah yakin kita record. Selesai. Dokumen berikutnya transaksi nomor 5, nota kredit. Nah, ini ada transaksi nih dengan Jaya Putra. Tapi di sini keterangannya ada nota kredit. Artinya apa ya? Nota kredit itu bukti transaksi untuk retur pembelian. Ya, retur pembelian. Kenapa retur pembelian? Karena supplier. Kalau kita mengembalikan barang kepada supplier, ngeretur apa? Ya pembelian, bukan penjualan. Jadi untuk retur pembelian ini masih sama di menu purchase ya. Ini tadi terlupa satu.
Untuk transaksi retur, kalau retur pembelian ya di purchase, retur penjualan ya di sales. Ini retur pembelian, pilih purchase, kemudian enter purchase. Masukkan nama perusahaannya, terminnya sesuaikan. Kalau tidak ada ya sudah, tidak dirubah pun sepertinya tidak apa-apa ya. Tapi kita gantilah ke in a given, karena ceritanya kan ini meretur dari transaksi yang sebelumnya nih. Nah, transaksi tanggal 8 kita mau meretur yang itu. Ini di sini kan disebutkan N/30. Ya udah, ini juga gak apa-apa, samakan N/30. Purchase ordernya itu kita masukkan yang ini, NK strip 1. Kemudian tanggalnya tanggal 10 bulan 12 2022. Hati-hati ya dalam menginput tanggal ini. Kalau kita salah input bulan atau tahun, itu tuh berpengaruh ke laporan keuangan, karena kan tidak akan terdetek. Maksudnya kalau kita mendownload laporan keuangan bulan Desember tahun 2022, ya udah bulan itu aja yang muncul. Sedangkan kalau kita salah input itu berarti gak akan masuk gitu ya. Supplier invoice-nya F324. Oke, perhatikan, ini baru nih kasusnya. Kalau retur gimana ya inputnya? Jadi untuk retur itu kan kita mengembalikan barang ya. Berarti stok di gudang harusnya berkurang dong kalau dikembalikan ke suppliernya. Maka untuk mengisi ini nih, data yang tabel ini kan telah mengkredit rekening saudara untuk barang yang dikembalikan 12.765.000, rinciannya ini. Maka di bills ini tuh kita kasih min. Kalau untuk retur jangan lupa kasih min ya. Min berapa nih yang dikembalikan? 1 dengan kode P1125C, harganya 4.500.000. Cek lagi harganya. Kemudian yang kedua yang diretur itu 2 unit P21 kulkas Toshiba, harga 3.500.000, sehingga totalnya 12.765.000. Sama ya. Kalau sudah kita record, jangan dulu di close. Khusus untuk retur, baik retur penjualan ataupun pembelian, jadi ada dua langkah ya. Setelah kita menginput yang barusan, setelah di record, kita pilih register nih, menu register, klik ini, pilih return and debit. Nah, ini yang sudah kita input tadi ya. Ini yang sudah kita input tadi, yang mana besarannya 12.765.000. Muncul nih di sini. Kita pilih apply to purchase seperti ini. Nah, karena ini retur agak spesial ya cara penanganannya. ID-nya kita masukkan NK strip 1. Tanggalnya seperti yang ada di soal, yang 10 ya. 10 bulan 12 2022. Yang tanggal ini terjadinya transaksi, bukan tanggal faktur pembelian sebelumnya, bukan ya. Nah, kita lihat yang di retur itu yang tertanggal 8 Desember. Ini kan ada nih tabel. Kita lihat tanggal 8 Desember yang ini. Oh, berarti transaksi ini nih yang diretur. Klik di sini mouse kalian. Nah, jadi akan langsung otomatis angkanya muncul di sini ya. Emang benar ya ini tanggal 8 dengan amountnya segini, cek dulu aja. Tanggal 8 ini 115 juta 25.000, betul kan? Oke, karena sudah yakin, lalu di record, selesai. Nah, itu untuk retur. Berikutnya transaksi nomor 6, dokumen 6. Untuk dokumen 6 ini yaitu transaksi antara UD Abadi dengan toko pojok. Oh, berarti ini dengan customer ya, berarti penjualan dong. Kita pilih menu sales, penjualan. Nah, di sales kalau penjualan di sini pilihnya enter sales.
Jadi kita fokusnya dua di sales tuh, ada enter sales sama receive payment. Kalau enter sales itu untuk menginput transaksi penjualan tunai ataupun kredit ataupun retur. Sedangkan receive payment ini untuk menerima pelunasan dari konsumen. Ini kan penjualan ya. Berarti enter sales, masukkan nama customernya, toko pojok, terminnya kita masukkan N30, pilih in a given, ini jadi 30, lalu oke, maka akan sama seperti soal. Invoice-nya nomor faktur F12 strip 1 tanggal 11 bulan 12 tahun 2022. Customer PO-nya, nah ini sales order 121. Jangan lupa layout-nya ya, item. Layout item. Nih layout-nya. Kita masukkan lagi tadi sales order-nya, customer PO. Oke, kalau sudah caranya sama sih kayak yang tadi. Di ship kita masukkan unit yang dijual 15, itemnya Panasonic, harga jualnya 6.500.000. Kemudian yang kedua 10 unit P2 Toshiba dengan harga 5.500.000. Kita perhatikan dulu ada freight collected juga di sini 1.500.000, masukkan di freight 1.500.000. Nah, kita perhatikan sebelum di record ya, subtotalnya 152.500.000, pajak 16.775.000, freight collected 1.500.000, sehingga total amount-nya 170.775.000. Oke, sudah betul, kita record, selesai. Berikutnya dokumen transaksi 7. Ini UD abadi dengan toko Seven. Ada faktur, ada kode F faktur. Oh, ini transaksi penjualan secara kredit. Kalau misalkan ada yang masih bingung cara membedakan transaksi kredit atau tunai, kalau yang namanya kredit itu ada kata fakturnya ya. Faktur, invoice. Kalau misalkan gak ada faktur, kata faktur, misal ini nih, ini tuh penjualan kredit, tapi mana fakturnya ya? Kalian lihat termin. Termin itu kan jangka waktu pelunasan ya. Kalau misalkan ada jangka waktu, oh berarti ini transaksinya kredit dong, gitu. Karena tidak cash on delivery, tidak dibayar hari itu. Begitu ya. Ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Masuk ke menu sales, enter sales. Masukkan nama perusahaannya, toko Seven, terminnya, pilih in a given 30, invoice-nya F12 2, tanggalnya 12 bulan 12 tahun 2022, customer PO-nya 122. Berapa unit barang yang dijual? 25. Harganya, hati-hati ya menginput harga. Kemudian yang kedua 20 unit P12 Toshiba dengan harga 5.500.000. Ada freight collected-nya 2.250.000, isi di sini. Nah, sekarang kita perhatikan total keseluruhannya 304.725.000, sudah benar, sudah sama ya. Dengan subtotal 272.500.000, pajak 29.975.000, udah benar. Lalu kita record, selesai. Dokumen 8. Nah, ini voucher kas kecil nih. Kita lihat. Ini pengeluaran bukan ya? Oh, ada pembelian perlengkapan kantor. Berarti ini pengeluaran ya. Maka pengeluaran di luar
yang berkaitan sama pembelian, penjualan, bayar utang, itu masuknya ke menu banking. Kemudian pilih yang spend money ya, karena pengeluaran. Pastikan ini di atas kita ganti ke petty cash. Ini toko Sakinah. Kita masukkan dulu nomor ceknya. V12 strip 2. Tanggalnya 14 Desember. Amountnya 600.000. Memonya samakan dengan keterangan pembelian perlengkapan kantor. Untuk yang dua ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau mau diisi caranya seperti tadi ya. Harus kita input dulu, new lagi toko Sakinah, masukkan misalkan. Tapi kalaupun enggak, ya tidak apa-apa. Sekarang akunnya, akun untuk pembelian perlengkapan kantor, yaitu store supplies. Bukan beban ya, karena ini beli aset. Nah, 600.000 otomatis ada. Kita cek dulu jurnalnya dengan cara menekan CTRL dan R. Seperti ini. Sudah betul ya. Petty cash berkurang di kredit karena untuk dipakai beli perlengkapan. Lalu kita record. Selesai. Dokumen 9. Nah, ada pengeluaran kas. Ada keterangannya nih, pengeluaran kas. UD Abadi mengeluarkan kas untuk apa? Bayar kepada PLN dan PAM, bukan bayar utang ya. Berarti di banking. Karena pengeluaran pilih spend money. Ini pengeluarannya pakai apa? Pakai petty cash apa cek? Kita lihat cek. Oh, kalau cek berarti ininya cash in bank. Ini udah bener cash in bank ya. Masukkan nomor ceknya. Nomor ceknya CP12 strip 001. Nah, yang ini ya. Tanggalnya 14 12 2022 udah bener. Amountnya 2.500.000. Memonya pembayaran listrik air bulan November. Perhatikan dulu. Ini itu bayar listrik air dan bulan November. Ini yang benar akunnya apa? Utang beban atau beban listrik? Yang betul adalah utang beban, karena ini membayar yang bulan November, bulan kemarin. Sedangkan kita sekarang ada di bulan Desember nih. Kalau kita bayar yang telah lalu, oh berarti bayar hutang. Maka di sini akun yang kita masukkan, klik, pilih utang beban. Nama akunnya apa? Bahasa Inggrisnya. Ayo, utang beban apa? Expense payable. Nah, yang ini. Begitu ya. Sebelum di record, cek dulu jurnalnya CTRL dan R. Cash in bank berkurang dipakai untuk bayar utang beban. Utang kan berkurang di debit. Benar ya. Kalau sudah kita record, selesai. Transaksi nomor 10. Ini itu transaksi dengan toko raya. Ada terminnya, ada nomornya diawali dengan F, berarti faktur nih. Kalau transaksi dengan customer atau pelanggan, apalagi selain penjualan, penjualannya tunai atau kredit ya? Kredit, karena di sini ada termin dan ini kodenya F untuk faktur. Berarti masuknya ke menu sales, enter sales. Masukkan nama perusahaannya, toko raya, terminnya, pilih in a given 30, lalu OK. Invoice numbernya, nomor invoice F12 strip 3, tanggalnya 15 12 22, customer PO nya 123. Masukkan 10 unit P11 Panasonic, harganya 6.500.000.
diketik manual. Yang kedua 10 unit P125 P215 Toshiba, harganya. Nah, kita lihat ada free collected, ada free collectednya 1 juta, diisi di mana? Di sini ya. Sebelum direcord cek dulu. Total amountnya 134.200.000, yang mana 120 jutanya total harga, free collectednya 1 juta, pajak 13.200.000. Kalau sudah direcord selesai. Dokumen transaksi 11. UD abadi dengan toko Elita. Ini customer, berarti penjualan secara kredit karena ada termin dan kodenya F. Masih di menu sales, enter sales, masukkan nama tokonya Elita. Termin, pilih in a given, balance today-nya 30, invoice number-nya F124, date-nya 17 12 22, customer PO-nya 124, berapa unitnya? 15, P1 boleh ngecek dengan harga 6.500.000. Kemudian yang kedua 15 juga, P215 Toshiba, harganya 5.500.000. Ada free collected, ada 2 juta di sini ya. Sebelum record cek dulu total amountnya 201.800.000 sama. Total harganya 180 juta, PPN pajak 900.000. Udah bener ya. Record selesai. Dokumen transaksi 12. Ini adalah transaksi dengan toko Elita, customer kita ya. Tapi di sini ada keterangan nota kredit. Ada keterangan nota. Kalau misalkan ada keterangan seperti ini ya, terus di sininya juga di tabel ada kalimat, ada kata tertanggal, muncul 2 tanggal yang berbeda. Ini tuh bisa dipastikan retur penjualan atau retur pembelian. Kita lihat transaksinya dengan siapa. Kalau customer berarti retur penjualan. Maka kalau retur penjualan masuknya di menu sales, kemudian enter sales, masukkan nama perusahaannya Elita, terminnya. Nah, jadi ini itu ada retur dari Elita, retur penjualan, yang mana atas transaksi di tanggal yang sebelumnya, tanggal 17 Desember nih. Oh ya, ini juga 17 Desember. Maka kita bisa melihat di sini ya untuk termin. Sebenarnya sih kalau pas di nota kredit ini gak dirubah pun gak apa-apa ya. Invoice numbernya 124, invoice numbernya itu yang F12 strip 4. Nah, F12 strip 4, F12 strip 4 gimana soal aja ya. Tanggalnya ini masukkan tanggal transaksi, bukan tanggal yang sebelumnya. Tanggal transaksi retur yaitu 18/12/2022. Customer PO-nya 124 ya kalau nggak salah, lihat di sini. Nah, karena ini retur itu kan berarti ada yang mengembalikan ke kita barang. Maka pokoknya kalau ada retur ya, di ship atau di bills ini kasih min. Kalau ada retur kasih min, pokoknya seperti ini. Min 2 untuk kode P1 kulkas Panasonic dengan harga 6.500.000. Kemudian ini juga min 2 P21 kulkas Toshiba 5 juta
Nah, 26.640.000 sama ya total amountnya. Kalau sudah selesai di record, jangan dulu di close karena ini return. Ada 2 langkah sama kayak tadi ya. Setelah di record, pilih mana register. Kemudian mana return and credit. Nah, ini toko Elita ada nih. Lalu kemana tuh? Apply to sell. Nah, masukkan dulu ya. NK date-nya 18/12/22. Ini tertanggal 17, cari yang tanggal 17. Nah, ini berarti ngeretur yang ini, yang 201.800.000. Kita klik, lalu record, selesai. Itu ya. Berikutnya yaitu dokumen transaksi 13, penerimaan kas. Nah, kita menerima kas dari siapa? Dari toko pojok, dari customer. Berarti customer bayar ke kita ya, piutang. Maka masuknya ke menu sales. Namun receipt payment yang dipilih menerima pelunasan. Pilih yang ini. Masukkan, ini bayarnya pakai apa? Pakai cek. Oh, berarti masuknya ke cash in bank. Siapa customernya? Pojok. ID-nya BKM 12/1 yang ini. Tanggal 15/12/22. Langsung ke sini. Kalau untuk yang 2 ini dikosongkan juga gak apa-apa. Kalau untuk memo ini opsional, bisa diganti kata-katanya atau mau ini juga gak apa-apa. Atau mau diganti misal ya memonya jadi angsuran piutang dagang. Nah, sama kayak ini gak apa-apa. Ini angsuran piutang dagang. Jangan lupa masukkan jumlahnya berapa di sebelah sini, amount receipt, jumlah yang diterima 190 juta. Nah, jika kita lihat, ini keterangannya tidak menyebutkan ya pembayaran piutang yang tanggal berapa. Karena jika kita lihat di sini ada dua daftaran. Pertama yang emang ini saldo piutang dari bulan November, ini yang bulan Desember. Kalau soalnya seperti ini 190 juta juga cukup besar kan, bisa mengcover keduanya dan mungkin ada sisa. Jadi kita arahkan kursor mengklik pertama angsuran yang harus dibayar, tentu utang dulu dari bulan November. Klik di sini. Kemudian sisanya masih ada ya berapa puluh juta, kita klik yang kedua gitu ya. Jadi nanti sisa hutang ada dari tanggal yang 11 bulan 12 begitu. Kalau sudah kita record, tutup, selesai. Dokumen berikutnya dokumen transaksi nomor 14, ini juga penerimaan kas dari toko Seven. Berarti masih di sales, cuma receipt payment. Masukkan. Ini toko Seven. Jangan lupa cek lagi ininya cash in bank ya, karena pakai cek. Yang mana ID ceknya, nomor ceknya C6-721. Tanggal 17/12/2. Berapa yang diterimanya? 350 juta. Nah, ini opsional, mau diganti mangga, mau seperti ini pun tidak. Seperti yang tadi ya caranya. Ini kan ada pelunasan angsuran piutang dagang, tidak disebutkan utang yang mana, pokoknya dibayar aja gitu. Nah, ini ada dua nih daftarnya. Kita utamakan yang lebih dulu dong, yang bulan November piutang belum dibayar. Berarti arahkan kursor kalian di sini, klik
tidak usah ngetik lagi ya, klik aja. Lalu sisanya di sini klik. Nah, begitu ya. Kalau sudah kita record, selesai. Berikutnya masih penerimaan kas dari siapa? Dari toko raya. Oh, berarti masih di sales. Receipt payment, pastikan ininya cash in bank. Customernya Raya, masukkan ID-nya C921, nomor cek. Date tanggal 20. Kalau untuk ID-nya, ini tuh ada yang mengisi dengan nomor cek, ada yang juga diisi dengan nomor BKM. Mangga sesuaikan dengan yang diinstruksikan oleh guru atau instrukturnya. Namun untuk ID ini boleh nomor cek, boleh BKM. Kalau misalkan tadi yang sebelumnya nomor cek, gak apa-apa, yang sudah. Misalkan yang sekarang pengen BKM, tinggal masukkan aja BKM 12.3 begitu. Ya. Kalau misalkan dari awal pemilihan untuk ID-nya BKM, semuanya BKM ya. Begitu ya. Amount receipt berapa yang diterima? 190 juta. Nah, ini sudah tidak usah dirubah, gak apa-apa. Ini untuk angsuran piutang toko raya. Kita utamakan dulu yang bulan November, sisanya di sini. Kalau sudah kita record, selesai. Berikutnya, dokumen transaksi nomor 16, bukti penerimaan kas dari toko Elita, berarti masih di sales, receipt payment. Ininya cash in bank karena pakai cek. Ini dari toko Elita. ID-nya BKM. Saya ini pakai yang BKM. 12/4 tanggal 20 Desember. Udah sama ya tanggal. Berapa yang diterimanya? 175, 160. Ini, nah ini mah ada keterangannya ya. Keterangannya angsuran piutang dagang nomor F12 strip 4. F12 strip 4 yang tertanggal 17 Desember 2022. 17 Desember 2020. Ini berarti tanggal 17 Desember 2022, berarti yang ini. Klik di sini. Kalau sudah record. Berikutnya, pengeluaran kas. UD Abadi mengeluarkan sejumlah uang untuk apa? Bayar utang gaji karyawan. Kalau pengeluaran di luar penjualan dan pembelian, masuk ke menu banking, kemudian pilih spend money. Pastikan ininya cash in bank karena pakai cek. Nomor ceknya CP12 masukkan amount-nya berapa, 5.900.000. Kemudian ini boleh dikosongkan atau mau diisi juga, caranya kayak tadi ya. Memonya yaitu pembayaran hutang gaji dan upah bulan November. Akunnya apa? Karena ini bayar hutang gaji, berarti akunnya bukan wages and salaries ya, tapi utang beban dong, karena ini membayar hutang bulan November. Hutang apapun itu yang mana muncul di bulan sebelumnya ya utang beban, berarti ini akunnya pilih expense payable. Angkanya langsung muncul ya. Kalau sudah pilih record, tutup. Berikutnya dokumen transaksi 18. Ini itu pengeluaran kas untuk apa? Bayar angsuran pinjaman ya, pokok pinjaman kepada bank. Berarti masuknya menu banking, spend money.
karena pengeluaran. Pastikan ininya cash in bank. Nomor ceknya kita masukkan CP12003. Tanggalnya 22 Desember bulan 12 tahun 2022. Berapa? 164 juta. Ininya boleh dikosongkan memonya. Pembayaran pokok pinjaman bank. Ini itu opsional, kata-katanya bebas, asal sesuai dengan transaksi. Misal gitu. Nah, perhatikan lagi ya. Ini tuh kita mengeluarkan uang 164 juta. Dari total ini, pinjaman pokoknya 150 juta, bunga pinjamannya 14 juta, maka akun yang muncul itu akan di debitnya itu akan dua. Pertama, utang bank, yaitu Bank BRI One, totalnya 150 juta gitu. Yang kedua, beban bunga, carry expense. Nah, ini kan bunga pinjaman, berarti beban bunga, maka akunnya adalah interest expense, beban bunga. Angkanya 14 juta. Sebelum di-record kita cek dulu jurnalnya. Nah, nampak seperti ini ya. Betul kan? Sama seperti yang versi manualnya. Kalau sudah selesai, kita pilih OK dan record. Berikutnya, UD Abadi. Dokumen 19 UD Abadi dengan PT Gunung Kawi. Gunung Kawi itu supplier. Berarti kita pengeluaran kasnya bayar utang. Maka pilihannya purchase ya. Bukan banking, purchase, karena ada kaitan sama penjualan, pembelian gitu. Karena ini berkaitan sama pembelian, bayar utang, pilih purchase. Ininya pay bills. Bayar utang itu pay bills. Pilih ini. Pastikan ininya cash in bank karena bayar pakai cek. Suppliernya siapa? Gunung Kawi. Nomor ceknya CP12/004. Tanggalnya 24 bulan 12 2022. Amountnya 200. Ini 200 juta ya. Coba ini tuh kurang nolnya. Gitu. Memonya angsuran hutang dagang boleh. Ini juga boleh. 200 juta keterangannya untuk angsuran hutang dagang. Utamakan utang bulan November dulu ya. Berarti yang ini klik dulu lebih awal. Sisanya gitu. Ini berpengaruh ya kursor, kalau kita ngeklik yang mana dan yang mana ini berpengaruh, jadi harus hati-hati. Pengaruhnya ke apa? Ke kartu utang. Khususnya ini nih, informasi ini. Kalau sudah, kita pilih record. Selesai. Dokumen berikutnya 20. Ini pengeluaran kas. Kita mengeluarkan uang kas untuk bayar hutang dagang, masih di purchase, pay bills. Cash in bank ya, karena pakai cek. Masukkan dulu suppliernya siapa? Bromo. Masukkan nomor ceknya. CP12005. Tanggalnya 26/12/2022. Amountnya 234. Nah, ini juga untuk membayar hutang dagang. Utamakan dulu yang bulan November. Di sini klik dulu. Lalu di sini. Gitu ya. Sudah selesai. Berikutnya, nah ini udah selesai nih transaksi harian selama 1 bulan. Langkah berikutnya adalah mengerjakan jurnal penyesuaian. Namun sebelum menginput transaksi jurnal penyesuaian, kita harus mendownload dulu. Apa yang didownload? Neraca saldo bulan November.
Karena kan kalau kita mau mengerjakan jurnal penyesuaian, kalau versi manual juga kita butuh data informasi dari neraca saldo bulan sebelumnya. Kita download ya. Di mana mendownloadnya di sini. Report, pilih report, kemudian pilih trial balance. Di menu akun ya, sekali lagi kita ulang. Kita download report, pilih yang akun. Kemudian lihat di sini, cari trial balance ya. Cari dari atas sampai bawah, cari. Nah, ini trial balance. Lalu klik. Pastikan ini Desember tahun 2022. Ininya Desember ya. Jadi neraca saldo yang terbaru gitu. Display dulu kalau mau lihat. Nah, ini tampilannya. Kalau sudah, kita pilih send to PDF. Simpan dulu ya trial balance-nya di, misalkan ini trial balance, ganti nama dulu biar mudah mencari. Save. Udah ya. Kalau misalkan di download seperti itu. Tapi kalau misalkan mau on the spot nih lihatnya, di sini aja mengerjakannya sambil lihat, boleh. Begitu. Nah, sekarang kita coba buka soal AJP-nya ya, jurnal penyesuaiannya. Nah, ini sudah ada soal untuk penyesuaiannya. Terlebih dahulu kita buka dulu ya yang tadi neraca saldo D abadi. Biar kelihatan. Kalau ini untuk yang nah, untuk meninput jurnal penyesuaian itu, ini tuh kita harus hitung dulu. Kalau misalkan ada hitungan, jadi manual gitu ya. Hasilnya diinputkan ke Mayob. Contoh, untuk data penyesuaian, ini dokumen yang pertama dulu ya. Kita di Mayob itu, jika ingin menginput jurnal penyesuaian, inputnya bukan di banking, bukan di sales, bukan di purchase. Tapi di mana ya? Ada yang tahu? Di mana ayo? Di menu account. Di bagian ini nih, record journal entry. Kita masukkan. Ininya yaudah tidak usah diganti ya. Tanggalnya kita masukkan tanggal 31 bulan 12 tahun 2022. Karena seperti kita tahu kan kalau jurnal penyesuaian itu tanggal terakhir ya. Memonya ayat jurnal penyesuaian. Kita langsung masukkan transaksinya. Data penyesuaian yang pertama, persediaan akhir store supplies dinilai 11.625.000. Ini tuh persediaan store supplies itu tinggal segini. Nah, yang habisnya berapa yang dimasukkan ke ayat jurnal penyesuaian adalah nominal yang sudah habis. Kalau pengen tahu yang sudah habisnya berapa, tentunya kita harus tahu dulu saldo store supplies keseluruhan berapa, dikurangi ini, sisanya ke sini. Melihatnya di mana? Ya, yang tadi melihatnya itu di trial balance itu. Tadi sudah di-download ya, kita buka lagi. Kita buka lagi trial balance-nya. Nah, ini trial balance-nya. Kalau masih ada yang bingung, kok ini angkanya ada 2 ya, debit kredit. Kita fokusnya ke yang ini, yang telah disesuaikan. Dalam arti ini saldo
tanggal 31 Desember. Kalau ini masih saldo yang tanggal 1 Desember. Jadi kita fokusnya ke yang ini ya. Sebentar ini. Kita lihat lagi soalnya. Persediaan akhir store supply 11.625. Akunnya itu di debit adalah beban. Mana beban? Nah, di debitnya beban, lalu di kreditnya store supplies. Kita masukkan angkanya, hitung dulu ya. Yang dimasukkan adalah yang sudah habis. Jika ini sisa dan ini keseluruhannya, store supplies mana? Nah ini keseluruhannya 10.300.000 berapa? Kita hitung ya. Kita hitung ya. Sama dengan berarti 10.300.000 kenapa susah diklik ya. Kita pakai kalkulator manual aja ya. Silakan dihitung, persiapkan alat hitungnya, kalkulatornya. Hitung 10.300.000 dikurangi 11.625.000. Sebelum dilanjut, ini baru koreksi ya. Jika kita lihat saldo dari store supplies per 31 Desember itu kan 10.300.000 ya, 10.300.000. Tapi di sini persediaan akhir 11.625.000. Nampaknya ini adalah ada kesalahan soal. Kayaknya kebanyakan 0. Jadi harusnya itu 1 juta. Anggaplah ya ini. Anggaplah salah soal kelebihan, karena memang gak mungkin gitu. Kenapa sisanya lebih besar dari saldo awal? Anggap ini 1.162.500. Jadi kita kurangi ya. Sebentar. Nah, kurangi 10.300.000 dikurangi yang tersisa adalah 1.162.500. Maka yang sudah habis adalah di debit untuk akun store supplies expense 9.137.500. Di kreditnya store supplies berkurang sekian, sama gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Pertama ini buka dulu ya neraca saldo. Kita lanjutkan. Beban sewa toko bulan Desember adalah 1 juta. Berarti ini transaksinya begini maksudnya. Diakui ada beban sewa di bulan Desember namun belum dibayar. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa terhadap utang beban. Berarti di sini kita masukkan akun yang pertama yaitu beban sewa. Nama akunnya adalah rent expense terhadap di kreditnya utang beban. Utang beban. Expense payable. Kita langsung masukkan saja kalau yang ini angkanya yaitu 1 juta. Ini juga sama. Berikutnya beban asuransi. Nah, ini juga mengakui adanya beban asuransi namun belum dibayar, jadi namanya utang dong. Di debitnya adalah beban asuransi. Di kreditnya sama ya, utang beban. Berapa? Kita masukkan angkanya 1.250.000. Ini juga tinggal diklik otomatis. Berikutnya, taksiran kerugian piutang adalah 2,5% dari saldo piutang 31 Desember. Dilihat lagi neraca saldo.
tanggal 31 Desember. Ini akan sama ya kayak yang tadi di download. Coba lihat piutang, account receivable. Nah, ini account receivable. Ini account receivable-nya 246 juta. Kita menggunakan raca saldo yang ada di soal aja ya. Piutang dagangnya 246 juta, berarti hitung 2,5% dari 246 juta itu berapa? Silahkan dihitung manual. Akun yang kita butuhkan di debitnya itu beban piutang tak tertagih, di kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Nah, hasil dari 2,5% dikali 246 juta adalah 6.150.000. Kita masukkan angkanya, 6.150.000. Berikutnya, penyusutan equipment bulan Desember adalah 700.000, maka akunnya adalah beban penyusutan terhadap akumulasi penyusutan. Berapa? 700.000. Gaji bulan Desember 3.550.000 akan dibayar tanggal 2 Januari. Ini berarti beban gaji terhadap utang gaji. Atau terhadap utang beban. Sama. Berikutnya, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Untuk membuat jurnal penyesuaian soal ini cukup mudah. Kita lihat di neraca saldo 31 Desember. Ini PPN outcome dan income ada saldonya nih. Kita balikan posisinya ya. Di debit PPN outcome, dengan besarnya 81.650.000. Di kreditnya PPN income. Jadi membalikan posisi kayak plus kalau bahasa Sunda apa ya. Di sini dibalikan posisinya 48.760.000. Nah, katanya di sini sisanya itu dipindahkan ke PPN payable. Maka di sini masukkan PPN payable. Di sini ya, jadi balance antara debit dan kredit ini 81.610.000. Sama halnya seperti yang dua ini jika ditambahkan PPN income dan PPN payable. Berikutnya terakhir, hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru 0,5% dari peredaran bruto. Kita hitung ya, salesnya berapa, lalu kalikan 0,5%. Silahkan dihitung. Akun yang digunakan adalah income tax expense terhadap income tax payable. Berarti di debitnya income tax expense, di kreditnya income tax payable. Utang pajak penghasilan, utang pajak. Karena akun yang digunakannya PPN payable, berarti PPN payable yang kita gunakan. Ya dong. Oh iya, income. Sebentar. Error lagi. Sebentar, salah ya, kita ganti ini.
karena ada income ya. Berarti ini pilihannya yang ini nih, paling bawah, income tax payable. Kita masukkan angkanya, silahkan. Sudah dihitung atau belum? Sebentar ya. Koreksi, income tax expense ya yang paling bawah. Kalau income tax payable berarti yang payable di atas. Kode 3 atuh. Mana? Nah ini. Silakan dihitung 0,5% dari sales. Salesnya berapa? Nah ini salesnya, silakan hitung ya. Hasilnya adalah 6.395.000. Kita masukkan di sini. Oke, karena ini sudah, kalau sudah semuanya diinputkan, kita record dan selesai. Terakhir, kita mendownload laporan keuangan yang ada di Mayob. Di manakah tempatnya? Di sini ya, di report. Pertama yang harus kita download apa? Sebentar, ini kita pause dulu. Yang harus kita download itu kita lihat dulu di soal. Yang pertama harus di-download adalah laporan laba rugi, kemudian neraca, dan laporan arus kas. Untuk laporan laba rugi, kita ulangi lagi cara mendownloadnya di menu reports. Laporan laba rugi itu di menu account, kemudian income statement, pilih yang income statement accrual, klik, pastikan ini tanggalnya 1 Desember hingga 31 Desember 2022, kemudian pilih send to PDF, simpan filenya. Yang kedua yaitu neraca ya, neraca. Untuk neraca masih di menu account, pilih yang standar balance sheet. Ininya pastikan tanggalnya 31 Desember 2022, pilih send to PDF, kemudian simpan. Terakhir yaitu laporan arus kas. Arus kas itu ada di menu banking, tepatnya di cash flow analysis atau statement of cash flow. Yang ini ya, statement of cash flow. Klik, pastikan ini tanggalnya tanggal 1 hingga tanggal 31 bulan 12 2022. Kemudian send to PDF, simpan. Nah, alhamdulillah sudah semuanya ya kita kerjakan dari awal sampai akhir. Untuk part 2-nya sudah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat belajar, selamat mengerjakan, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.